Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak ada Allah seperti engkau. Itulah renungan kita di penghujung tahun 2020 ini. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur jika kita bisa tiba di penghujung tahun 2020 ini. Artinya, kita sekarang ini sedang menghitung mundur dan bersiap beberapa jam lagi untuk meninggalkan tahun 2020 dan menapakkan kaki di tahun 2021 yang adalah tahun yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kita takjub serta terdiam bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan seiring waktu yang bergerak cepat itu juga ada begitu banyak peristiwa atau kejadian yang menoreh pada perjalanan sang waktu itu. Kita masih dalam gumul pandemi COVID-19 dan juga mengantar kita pada kesadaran bahwa ada begitu banyak kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Karena itu, saudara-saudara, ada ungkapan bijak yang mengatakan kita sedang berada dalam satu badai yang sama, tetapi kita tidak bersama dalam perahu yang sama. Kita sedang mengarungi gelombang lautan yang sama, tetapi tidak berada pada sebuah perahu yang sama. Tegasnya, saudara-saudara, kita sedang menghadapi dampak yang berbeda satu dengan yang lain dari pandemi COVID-19 ini, dan tentunya juga dengan perkara-perkara yang lain. Saudara-saudara, Tuhan punya cara tersendiri mengantar kita, menggembalakan kita, memelihara kita, serta menjaga kita pada sepanjang perjalanan waktu. Dan dalam semuanya itu, dinamikanya sangat kuat disaksikan lewat bacaan kita, Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pengakuan iman kita yang khas, deklarasi kepercayaan yang khusus untuk atau bagaimana percaya hanya kepada Allah yang seperti itu. Percaya dengan referensi tunggal, saudara-saudara. Artinya tidak ada Allah lain seperti itu di tengah-tengah kehidupan yang sementara kita jalani ini. Kehidupan yang penuh dengan godaan, kehidupan yang penuh dengan tawaran-tawaran pilihan yang menggiurkan, padahal itu berbahaya. Saudara-saudara, lewat perenungan firman Tuhan malam ini, kita semua sedang merenung bagaimana semua peristiwa, kejadian yang Tuhan izinkan itu menjadi penggalan-penggalan, menjadi tonggak-tonggak dalam sejarah, tahapan-tahapan dari refleksi akhir tahun 2020 ini. Dan mengantar kita pada kesimpulan seperti bacaan kita di Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya? Muatan kesimpulan itu, saudara-saudara, adalah mengakui dan mendeklarasikan tentang kekuasaan Tuhan, mengakui tentang kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan, dan pengampunan Tuhan. Karena itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua ini ada 3 perkara yang seharusnya menjadi perenungan kita di penghujung tahun ini, menjadi penegasan kita semua. Apa itu? Pertama, saudara-saudara, ialah berani merumuskan pengakuan iman kita, deklarasi kepercayaan kita bahwa tidak ada Allah seperti yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mika 7 ayat 18 sampai 19. Saudara-saudara, artinya pengakuan ini menjadi kekuatan bagi kita.
menjadi spiritual kita untuk sungguh-sungguh mengarahkan pengharapan kita satu-satunya kepada Allah, bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu untuk memampukan kita bertahan, untuk bisa survive dalam keadaan apapun. Yang kedua, saudara-saudara, ialah berani bersensura morem. Artinya, di penghujung tahun ini kita berhenti sejenak untuk fokus pada memeriksa diri sendiri, mengevaluasi diri, bagaimana dan sejauh mana kita sudah mengandalkan Tuhan, merasa tak berdaya tanpa Tuhan, dan mengakui bahwa kita sering membuat Tuhan berduka karena ketidaktaatan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ialah berani merumuskan bahwa kita tidak akan kembali lagi pada kehidupan yang lama, sebab kita semua ada dalam kehidupan yang baru. Karena itulah, saudara-saudara, semua kita, baik secara pribadi, keluarga, dan jemaat atau persekutuan, mari dengan berani kita merumuskan keputusan-keputusan iman kita di penghujung tahun ini untuk membangun satu pengakuan iman, satu deklarasi kepercayaan bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu, tidak ada yang seperti Dia, pengasih, penyayang, pengampun, seperti yang disaksikan dalam bacaan kita Mika pasal 7 ayat 18-19. Dan kemudian semua pengakuan iman kita ini, saudara-saudara, harus nampak atau terwujud dalam kata, perbuatan, dan sikap hidup kita. Bukan hanya dalam gagasan saja, tetapi nyata dalam tindakan. Bukan hanya dalam ritual-ritual ibadah kita, tetapi nyata dalam perilaku dan pelayanan kasih, membuat kita semakin memiliki empati dan memupuk keprihatinan yang tinggi. Kemudian, saudara-saudara, dari sinilah kita menyadari dan mengakui bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan bagi kita untuk bersiap dengan sungguh-sungguh, dengan yakin untuk menyongsong tahun anugerah Tuhan ini, tahun 2021, yang sesaat lagi kita hidupi bersama dalam terang kasih serta kemurahan Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kepada segenap umat di mana saja Anda berada, sahabat dan handetolan serta keluarga di mana saja Anda sedang beraktivitas, kami keluarga Pendeta Tarubani mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2021. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati.